Saya hanya katakan satu kalimat, saya Muslim. Dengan rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, kiblat saya Ka'bah, Al-Quran kitab suci saya, Nabi Muhammad Nabi penutup saya, Allah yang saya sembah adalah Allahu Ahad. Dan semua saudara Muslim saya, kalau sama seperti itu, dia saudara Muslim saya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa saja, dia saudara Muslim saya. Kalau seandainya kita pecah-pecah, kayak orang Wahabi nggak mau dia menegur Sabah dengan kita, buang muka dia, itu urusan dia dengan Allah. Tapi saya kalau ketemu, Assalamualaikum, dia nggak jawab, itu urusan dia dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian, para calon-calon penghuni surga Allah. Amin. Mari sama-sama kita ucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat berikut. Alhamdulillah bi ni'matihi, silakan, tatimmus shalihah. Apa artinya itu? Ini Nabi yang mengajarkan kepada kita. Artinya segala pujian Allah, berkat nikmat dan karunia-Nya, kita semua mampu dan sanggup mengerjakan perbuatan-perbuatan dan amal-amal yang soleh. Dan setelah itu kita sampaikan di malam hari ini salam dan salawat kita ya untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus dikasih umur dan sehat, senantiasa bergairah dan bersemangat untuk hidup di atas jalan yang baik, di atas siratul mustaqim. Semoga Bapak Ibu semua di akhir zaman ini tetap sabar memegang erat-erat agama ini dan istiqomah sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Wahai Bapak Ibu sekalian, siapa yang menyangka bila di malam hari ini ada izin dari Allah untuk kita bersama bertemu muka, duduk di dalam masjid yang mulia, yang kelak akan bersaksi untuk kita pada hari kiamat bahwa pernah di suatu malam tertentu kita bersama-sama bertemu karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat para nabi, para syuhada cemburu dengan sekelompok manusia. Sebab apa? Sebab mereka dipanggil oleh Allah, lalu mereka diletakkan di atas cahaya, wajah mereka bercahaya, lingkungan mereka bercahaya, dan mereka berdiri di atas cahaya. Padahal mereka bukan nabi, mereka juga bukan para syuhada yang mati syahid di medan jihad. Tapi kenapa orang-orang ini dapat kehormatan dari Allah seperti itu? Maka Rasulullah berkata, tahukah kalian siapa orang-orang itu? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, penasaran kami. Sifhum lana, sampaikan dan ceritakan pada kami siapa orang-orang itu. Apa kata Rasul? Ini adalah umatku yang ketika di dunia mereka menjalin hubungan sesama mereka karena Allah.
Mereka bertemu karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Mereka saling mengunjungi karena Allah. Mereka membuat majlis dan musyawarah karena Allah. Mereka saling berkorban untuk agama Allah karena Allah. Dan mereka membuat ziarah demi ziarah karena Allah. Maka pada hari ini Allah panggil mereka dan Allah muliakan mereka. Nah, semoga Bapak Ibu, orang yang dimaksud Nabi itu mudah-mudahan adalah termasuk kita hendaknya nanti. Amin. Syaratnya lakukan ini karena Allah. Baik. Setelah itu, saya tak tahu apa tema kita malam hari ini. Apa tema kita? Dalam rangka menjalin silaturahmi jamaah Masjid Nurul Falah bersama Abuya Zulkifli Muhammad Ali. Kok jadi pas ya? Jadi pas dengan hadis yang barusan dibaca. Bertemu karena Allah. Bapak tak kenal dengan saya kecuali hanya di YouTube. Saya tak kenal dengan bapak dan ibu kecuali karena bapak muslim, ibu muslimah. Saya diundang untuk bertemu ngaji di depan Bapak Ibu. Ini adalah silaturahim. Ya, ini adalah silaturahim. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya ingat tadi ketika makan, saya tanya, ini topik kita apa? Topik kita silaturahmi. Bingung saya. Topiknya silaturahmi. Kan ustadz akhir zaman katanya. Maka jangan lupa sampaikan tentang masalah akhir zaman pada kita semua. Dalam hati kecil saya langsung menjawab, kita semua umat akhir zaman. Kalau ustadznya akhir zaman, umatnya pasti akhir zaman. Memangnya saya ustadz akhir zaman lalu bapak apa? Umat awal zaman. Ya, kita semua umat akhir zaman. Baik ya. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Di akhir zaman ini Nabi SAW menasehati umatnya jangan seperti orang jahiliyah. Nanti di akhir zaman banyak umatku bertindak tanduk, bertingkah laku jahiliyah. Mereka tidak akan mengucapkan salam, tidak akan bersalaman kecuali kepada yang mereka kenal saja. Yang tidak mereka kenal, padahal dia yakin, dia tahu ini muslim, dia tidak mengucapkan salam. Ini banyak kelompok-kelompok sekarang nih. Kalau enggak, kelompok dia tak mau ucapkan salam. Bahkan kita sampaikan assalamualaikum, dia tak jawab, buang muka dia. Kita unjukkan tangan macam ini, tak disahutnya. Apa pula orangnya? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan kamu seperti itu, kata Rasulullah. Di akhir zaman, salah satu tanda dekatnya kiamat, banyak umatku yang tidak mau mengucapkan assalamualaikum, tidak mau menjawab assalamualaikum dari orang yang dia tidak kenal, padahal sama-sama muslim. Ini yang kita antisipasi umat Islam di daerah, apa nama daerah ini? Kuok aja lah. Di daerah Kuok ini tak boleh macam itu. Kita sekarang ini bertekad, saya tidak akan mau seperti orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah, Bu? Kalau dia bukan orang pengajian saya, bukan saudara saya, itu orang jahiliyah itu. Kalau dia tidak sekelompok mazhabnya dengan saya, bukan saudara saya, itu orang jahiliyah itu. Kalau dia tidak sama gurunya dengan saya, maka dia bukan saudara saya, itu orang jahiliyah. Ya. Kalau dia tidak sama manhaj dakwahnya dengan saya, tidak sama organisasinya dengan saya, tidak sama partainya dengan saya, bukan saudara saya. Demi Allah, orang ini jahiliyah. Ya. Apalagi udah dekat 2024. Tadi ada pertanyaan masuk ke meja saya, Buya, siapa kira-kira tahun 2004 calon presiden yang akan kita usung? Saya katakan tak ada jawaban.
Kalau saya jawab satu nama tertentu, yang tidak setuju akan langsung mundur dan akan berkata dalam hatinya, cukup sampai di sini engkau kuanggap sebagai ustadku. Kan gitu jadinya, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara bapak ada yang orangnya orang tarbiyah. Di antara bapak ada orangnya yang orang Muhammadiyah. Di antara bapak ada yang orangnya Nahdlatul Ulama. Di antara bapak ada orangnya yang Tabligiyah. Di antara bapak dan ibu ada orangnya yang Al-Wasliyah. Ada orangnya Hidayatullah. Ada orangnya yang Persis dan lain-lainnya. Apakah di akhirat nanti bapak ibu ditanya Allah nanti pada hari kiamat, kamu dulu organisasinya apa? Ditanya tidak kira-kira? Oh, saya Muhammadiyah. Oh, saya NU. Allah enggak tanya. Yang Allah tanya, kamu jalankan gak perintahku bahwa harus jalin hubungan persaudaraan sesama muslim. Coba buka Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102, 103. Buka dalam Al-Quran, Allah berfirman, siapa saja di antara kamu yang kembali meniru generasi sebelumnya, yaitu berpecah belah setelah dia dipersaudarakan dengan Islam, tapi masih tetap pecah belah, mati dia, mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Wa idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. Lanjut. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Hafiz Quran semua kita di sini ya. Masya Allah. Jadi artinya di ayat itu apa? Dulu kamu bersikap jahiliyah, saling bermusuh-musuhan, saling berpecah belah. Islam datang, kamu pun bersaudara. Hampir saja kamu masuk neraka. Jadi kita berjalan, pinggir kanan neraka, pinggir kiri neraka. Siapa yang berislam dalam keadaan berpecah belah, tidak mau bersaudara, mati dia ketika berjalan di pinggir-pinggir ini. Ima dia jatuh ke kanan, ke neraka. Ima dia jatuh ke kiri, masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Allah berfirman, jangan kamu ulangi balik macam itu. Maka dengan ini saya menghimbau dan mengajak, sudahilah kasus, sudahilah tragedi perpecahan dan pertikaian antara yang namanya Aswaja dengan yang namanya Wahabi, antara Muhammadiyah dengan NU, antara Persis dengan Wasliyah, antara Tarbiyah. Udahilah itu semua Bapak Ibu. Kitab suci kita sama-sama Quran. Nabi kita tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat kita sama-sama Ka'bah. Allah yang kita sembah, Allah yang Ahad. Allah yang Ahad. Rukun iman kita ada berapa? Minum Pak, minum Pak. Rukun iman kita ada, dimulai dengan beriman kepada Allah. Lanjut. Ada yang nggak hafal nih? Ada yang nggak hafal nih? Kalau Pancasila nggak hafal, nggak masalah kali ya. Walaupun menurut ketatanegaraan kita bermasalah ini. Tapi kalau rukun iman nggak hafal, bahaya. Rukun iman yang keempat apa? Beriman pada apa? Yang kelima, hari akhir. Yang keenam,
Kalau rukun iman kita ini sama antara Muhammadiyah, NU, Tabligiyah, Salafiyah, Wahabiyah, sama, artinya kita sama. Harusnya begitu, Pak. Harusnya begitu. Maaf ini Buya Uzmani di mana tegaknya nih? Nggak jelas kayak gini. Wahai Bapak Ibu, kata orang Wahabi, saya ini orang sufi, orang tarekat. Kata orang tarekat, orang sufi, saya ini Wahabi. Kata orang Muhammadiyah, saya ini NU. Kata orang NU, saya ini Muhammadiyah. Lalu sebenarnya saya ini siapa? Saya hanya katakan satu kalimat, saya Muslim. Dengan rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, kiblat saya Ka'bah, Al-Quran kitab suci saya, Nabi Muhammad Nabi penutup saya, Allah yang saya sembah adalah Allahu Ahad. Dan semua saudara Muslim saya, kalau sama seperti itu, dia saudara Muslim saya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa saja, dia saudara Muslim saya. Kalau seandainya kita pecah-pecah, kayak orang Wahabi nggak mau dia menegur Sabah dengan kita, buang muka dia, itu urusan dia dengan Allah. Tapi saya kalau ketemu, Assalamualaikum, dia nggak jawab, itu urusan dia dengan Allah. Saya ketemu dengan saudara sufi saya, saudara tarekat saya, mereka kunut, saya kunut, mereka salaman, saya salaman, mereka bismillah jahar, saya bismillah jahar, mereka ziarah kubur, saya ziarah kubur, karena itu semuanya ajaran mereka maulidan, saya maulidan, bagi saya saudara saya. Oh, kalau saya ternyata didiskriminasi Wahabi, kenapa? Lihat pakai jubah terus, lihat pakai jenggot, ciri khas Wahabi pakai jenggot. Nabi Muhammad Wahabi dong, Imam Syafi'i Wahabi kalau gitu, karena imam mazhab kita yang 4 berjenggot semua, jadi Wahabi semua tuh. Jadi ciri khas enggak Wahabi cukur jenggot. Kalau gitu paksa Nabi Muhammad cukur jenggot. Paksa Nabi Muhammad, paksa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Hei kalian cukur jenggot semua. Kenapa? Wahabi kalian. Kayak gitu kita, Pak. Asal pakai jenggot Wahabi. Kan enggak boleh kayak gitu ya, Pak ya. Bagi kita, Islam kita dengan Islam kamu sama-sama Islam yang sama. Titik. Karena judulnya silaturahmi, saya tekankan bagian ininya dulu. Saya khawatir, Pak, mati saya berprinsip kayak orang-orang jahiliyah, mati saya ini terancam, Pak, saya masuk ke neraka. Karena bagi saya, saudara saya cuma yang aswaja saja, yang sana enggak saudara saya. Saya ditanya oleh Allah, ajaran mana yang kamu pakai? Ada saya ngajarkan begitu. Ya, Pak? Adakah Allah mengajarkan begitu? Saudara kami cuman yang aswaja. Bagi orang Wahabi, saudara kami yang hanya Wahabi saja, yang Salafi Wahabi saja, yang lain tidak. Demi Allah, orang itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ada antara so puncak kadanya karena enggak? Saya sangat-sangat sedih melihat fenomena ini sekarang, wahai Bapak Ibu. Maaf ya, Pak ya. Saya ini bersaudara 9 orang. Saudara 9 orang. 8 orang kami saudara kandung seayah seibu. 1 orang beda ayah. Ini ayah saya masih hidup. Bulan Desember besok 110 umurnya. Masih hidup, alhamdulillah. Ya. Nggak usah suruh berdiri pula, kasihan kita. Tanyakan sama beliau ada berapa kami bersaudara. Nah, saya bersaudara yang kandung 8 orang. Wajah kami mirip apa beda-beda, Pak? Beda semua. Nggak ada yang mirip satupun. Mulai dari yang tua sampai yang paling kecil. Beda-beda wajah kami. Warna kulit kami juga beda-beda. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Tinggi kami juga beda-beda. Nama kami juga beda-beda. Saya Zulkifli Muhammad Ali. Ada yang paling tua namanya Zulherman, di bawahnya namanya Zainuddin, di bawahnya namanya Zainal Abidin, di bawahnya namanya Nur Hijjah. Saya namanya Zulkifli Muhammad Ali, di bawah saya namanya Jailani Al-Muhda, di bawahnya namanya Nur Hayani, di bawahnya namanya Nur Hayati. Beda-beda nama. Jenis kelamin juga ada yang beda. Ada laki, ada perempuan. Tapi
secara penuh kesadaran saya akui yang Zulherman Zainuddin, Zainal Alfendi Nurhijah, beda bentuk, beda nama, beda tinggi, beda warna kulit, beda sifat dan perangai, saya akui mereka saudara saya. Dan mereka juga mengakui saya saudara mereka. Beda nama kami, beda sifat kami, beda warna kulit kami, beda karakter kami, beda tinggi dan rendah badan kami, beda. Tapi tetap kami akui dia saudara kami. Kenapa? Lahir dari rahim yang sama. Orang tua dan ayah kami sama. Rumah besar kami juga sama. Ayah bunda umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rumah besar umat Islam adalah, rumah besar kita adalah Islam ini. Kan Nabi berkata rukun Islam ada 5. Pertama syahadatain, ya, 2 kalimat syahadat itu pondasi. Tiang-tiangnya adalah sholat, dinding-dindingnya adalah puasa, sekat-sekatnya adalah zakat, lotengnya adalah haji, ya. Kemudian atap paling atasnya adalah pemerintahan dan jihad. Wahai Bapak Ibu, itu rumah besar kita. Kita tinggal di rumah yang sama, namanya Islam. Orang tua kita sama, namanya Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sekarang kita yang berbeda nama, yang Muhammadiyah, yang NU, yang apalah namanya tadi, semuanya walaupun berbeda tetap saudara kita. Betul? Betul? Tetap saudara kita. Tolong sadari ini, Pak. Kalau seandainya mereka memberikan pada kita sikap jahiliyah, biarkan dia rasakan, tanggung nanti sendiri di hadapan Allah. Kita tak boleh pula macam itu pada mereka. Kita tak boleh pula macam itu pada mereka. Begitu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini poin pertama. Ya, ini poin pertama. Jangan bilang saya marah-marah ya. Apa nih Buya nih? Kami undang beliau baik-baik sampai di atas duduk, kami dimarah-marahinnya. Ini bukan marah-marah, Pak. Kalau Bapak mau tahu, Rasulullah itu kata para sahabat, kalau udah naik ke atas mimbar kayak apa suaranya? Menggelegar. Sampai soft ke-40 pun tanpa mic kami bisa mendengar suara Rasul itu dengan jelas. Urat lehernya keluar, wajahnya merah, matanya tegang, dan beliau melengking suaranya. Jadi Rasul itu orator, Pak. Rasulullah itu orator. Jangan katakan Rasulullah marah ketika sedang memberikan ceramah. Baik, hamba-hamba Allah yang saya muliakan.